Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Cianjur akan melakukan praktik coaching bersama saya Muhammad Iqbal dari SMP Negeri 1 Cianjur dan rekan Saya Nanang Purnama dari SMP Negeri 1 Dekrom dan dengan saya Dasrul Sumarinto dari SDN Padamambur. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Nanang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Nanang? Alhamdulillah, lekas sehat Pak Iqbal. Saya dengar hari ini Pak Iqbal akan melakukan praktik coaching ya? Ya betul Pak Nanang, hari ini saya akan melakukan praktik coaching. Oke, baik. Kebetulan hari ini saya akan menjadi observer. Nanti ketika Pak Iqbal melakukan praktik coaching, dan saya tentunya akan melakukan alur tirta. Ya. Boleh dijelaskan Pak Iqbal seperti apa alur tirta itu? Oh boleh. Nah, alur tirta itu yaitu yang pertama saya akan menanyakan tujuan, yang kedua ya I-nya itu identifikasi, setelah itu R-nya rencana aksi, dan P-nya tanggung jawab. Baik, tapi Pak Iqbal memang sudah paham ya mengenai alur tersebut. Nah, saya ada beberapa pertanyaan akan sampaikan ke Pak Iqbal. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Iqbal? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ketiganya, diantaranya yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga menanyakan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Nah, kira-kira bagian mana nih yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Tentunya saya ingin yang lebih spesifiknya itu adalah kompetensi kehadiran penuh Pak. Ya, baik. Nah ini indikator ketercapaian apa yang akan dikembangkan atau diinginkan? Tujuannya? Yang kompetensi yang indikator pencapaiannya dari kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya bisa hadir penuh ketika melaksanakan coaching, saya pun bisa melihat eye contact, setelah itu komunikasi dengan baik. Oke, baik, terima kasih Pak Iqbal, selamat melakukan praktik coaching. Ya, terima kasih Pak Nanang. Sama-sama. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Dasrul? Alhamdulillah sehat. Oke, baru ketemu ya hari ini. Kemarin sempat nelfon saya, katanya ada yang mau dibicarakan. Apakah betul? Ya betul Pak, memang ada sedikit yang apa yang ingin sampaikan. Nah, yang akan diceritakan pada saat itu apa sih Pak? Ini kaitannya dengan kaitannya dengan siswa yang memang sedikit malas dalam belajar. Oh iya, nah baik, berarti Pak Dasrul pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kepada saya mengenai salah satu siswanya yang malas ya Pak. Boleh saya tahu siapa sih Pak namanya itu? Iya, untuk siswanya itu salah satunya itu namanya Ahmad Fauzi Abdul Latif. Ya itu salah satu, memang siswanya itu sedikit malas, tapi awalnya rajin gitu. Tadi Bapak kan sudah menceritakan kepada saya mengenai tentang Ahmad Fauzi ini nama siapa ya di kelasnya. Nah, dari tujuan percakapan kali ini ataupun dari tujuan Bapak bercerita kali ini kepada saya, apa sih Pak yang menjadi tujuan akhirnya itu? Ya, tentunya saya ingin mengetahui nanti untuk solusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya, oke baik. Nah, setelah itu Pak, kesempatan apa nih yang Bapak punya, ya, yang Bapak sudah lakukan untuk uji ini Pak? Ya, yang sudah saya lakukan tentunya
berarti Bapak sudah melakukan identifikasi ya Pak ya, dari mulai di sekolahnya gimana, di rumahnya gimana, di sekitarnya gimana. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya Pak, dari kondisi yang disampaikan tadi, jika diukur nih Pak, usaha Bapak ataupun usaha yang sudah dilakukan ada di skala berapa nih Pak? Ya, baik. Sekitar kalau untuk usaha yang sudah saya lakukan itu berada di skala 6 ya. Oh, di skala 6 ya Pak ya. Ya. Nah, setelah itu Pak, apa kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Ya, tentunya saya sudah melakukan yang pertama tadi pendekatan terhadap siswa tersebut. Ya. Melalui keluarganya juga dan Ya. juga melalui teman-temannya. Dan setelah saya periksa, akhirnya memang ada beberapa hal yang bermasalah. Boleh Bapak ceritakan satu komponen besar gitu ya yang menjadi si Ahmad ini malas gitu Pak? Iya, baik. Tentunya setelah itu saya tahu bahwa memang yang salah satunya itu penyebabnya itu karena dia mungkin sedikit kurang perhatian dari orang tuanya. Oh iya, jadi perhatian ini memang sepatutnya harus full ya Pak ya, dari orang tua gitu, tidak hanya dari guru ya Pak. Iya, betul sekali. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, saya akan bertanya, kira-kira menurut Bapak perlu nggak bantuan dari siapa gitu, dari orang lain untuk membantu Ahmad ini supaya Ahmad tidak malas lagi Pak? Ya, tentunya nanti saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawatnya juga. Selain itu juga saya meminta bantuan kepada perhatian dari orang tuanya. Oh iya. Berarti Bapak akan mengedepankan itu perhatian dari orang tua ya Pak ya, yang akan Bapak ini gitu ya, yang akan Bapak minta bantuannya kepada orang tua gitu. Nah setelah itu Pak, kira-kiranya kapan nih Bapak mau bertemu dengan orang tuanya supaya perhatian dari orang tuanya itu bisa dirasakan oleh si Ahmad? Ya, betul. Tentunya saya nanti akan lakukan sehabis pulang sekolah saja. Hari ini Pak? Betul. Ya, karena lebih cepat lebih baik. Iya betul Pak, lebih cepat lebih baik supaya Ahmad ada progres perubahan yang Pak ya, tidak malas lagi. Oke baik Pak. Nah setelah itu komitmen atau rencana pada Srul apa yang akan Bapak lakukan? Ya, tentunya saya berkomitmen juga nanti bahwa memang siswa ini harus lebih diperhatikan lagi ya, baik itu dari berteman dengan rekan sejawatnya, pergaulannya, juga dari kondisi di rumahnya. Oh, iya. Jadi pada intinya Ahmad ini malas memang dari berbagai aspek ya yang setelah identifikasi dari Bapak. Nah setelah itu yang Bapak akan lakukan adalah menambah perhatian, salah satunya itu dari orang tua, salah satu dari sekitar dan teman-temannya ya, supaya Ahmad itu terdorong juga tidak malas gitu, jadi tambah rajin. Oke Pak, untuk yang terakhir nih, nah setelah tadi Bapak bercerita kepada saya, kira-kiranya apa yang didapatkan oleh Bapak? Pada akhirnya tentunya saya menjadi dapat pencerahan, jadi saya mendapat solusi dari masalah yang memang belum saya temukan. Saya mendapat lagi apa yang harus saya lakukan kepada siswa tersebut. Oke, baik. Nah tadi Bapak berarti sekarang sudah mulai tergambar ya Pak ya, sudah ada solusinya untuk mengatasi Ahmad ini. Mudah-mudahan Bapak dilancarkan untuk kedepannya dan mudah-mudahan ada progres juga untuk Ahmad. Baik Pak, ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak, terima kasih banyak. Sama-sama pada seluruh, mudah-mudahan kita bisa melakukan coaching lagi di lain waktu. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Iya. Baik Pak Iqbal, tadi sudah melakukan praktik coachingnya. Ya betul Pak. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sangat senang. Lancar ya? Lancar Pak. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Pak Iqbal. Selama melakukan praktik coaching tadi, indikator ketercapaian apa yang dikembangkan, apa yang diinginkan? Indikator yang ingin saya kembangkan yang yaitu
Yang pertama, saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang kedua, saya juga ingin menjadi pendengar yang aktif, Pak. Oke, baik, bagus ya seperti itu. Nah ini saya akan menjelaskan hasil observasi saya tadi selama Pak Iqbal menonton coaching tersebut. Yang pertama, kalau menurut pengamatan saya tujuannya sudah jelas, pemaparannya lugas dan rinci ya seperti itu. Berikutnya identifikasi coach tersebut mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dari coaching tersebut. Berikutnya, pada rencana aksi coach mampu memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching mengutarakan rencana aksinya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Yang terakhir, yang dari segi tanggung jawabnya, coaching terlihat pada pernyataan komitmen yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah coaching tersebut. Baik, terima kasih. Seperti itu Pak Iqbal. Ya. Nah, untuk terakhir Pak Iqbal, Ya. ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Iqbal? Untuk kompetensinya saya sesuai dengan indikator pencapaian yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin menguasai ketiga-tiganya, Pak. Di antaranya saya ingin menyampaikan, bisa mengembangkan juga kompetensi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Setelah itu saya juga ingin hadir penuh gitu ya pada saat pelaksanaan coaching gitu ya. Ketiganya saya ingin menjadi pendengar aktif gitu. Baik, Ya. ya. Selamat Pak Iqbal, berarti Pak Iqbal sudah menyelesaikan praktik coaching dan kalau berikutnya akan dilanjutkan lagi. Pak Iqbal, ya. Terima kasih ya Pak Nanang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dasrul. Bagaimana kondisinya, sehat? Alhamdulillah Pak Dasrul, bagaimana kesehatan hari ini? Saya dengar Pak Nanang ini akan melakukan coaching. Betul Pak, hari ini saya akan melakukan praktik coaching. Oh iya begitu. Nah kebetulan juga saat ini saya bertugas sebagai observer. Jadi memang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Coaching ini tentunya berdasarkan alur tirta ya Pak. Betul Pak? Ya, memang betul sekali. Mungkin bisa dijelaskan alur tirta itu seperti apa Pak? Oke Pak, mungkin untuk tirta sendiri adalah itu sebetulnya kepanjangan dari tujuan. Di sini akan melakukan tujuan, menyampaikan tujuan terkait dengan masalah yang akan disampaikan. Yang kedua itu identifikasi. Yang ketiga rencana aksi dan terakhir adalah tanggung jawab. Oke. Nah dari coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak, untuk praktik coaching ini saya akan mengembangkan terkait dengan pertanyaan yang berbobot Pak seperti itu. Nah. Kalau untuk bagian yang lebih spesifiknya kompetensi mana Pak? Untuk yang spesifiknya mungkin untuk yang spesifiknya ya, yang itu Pak terkait dengan pertanyaan berbobot itu. Oh iya. Ya. Kalau kaitannya dengan indikator tercapaian? Indikatornya gini Pak, mudah-mudahan dengan mengajukan pertanyaan berbobot coach itu bisa menemukan masalah-masalahnya melalui langkah-langkah yang nanti akan diselesaikan. Oh iya. Ya. Itu saja mungkin yang beberapa pertanyaan dari saya. Silakan Bapak untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, Pak Iqbal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Nanang sehat. Gimana Pak Nanang? Sehat? Alhamdulillah lagi sehat juga Pak Iqbal ya, seperti itu. Nih, kalau tidak salah kemarin Pak Iqbal kan selintas sempat terdengar ya katanya mau ada yang disampaikan sama saya. Ini Iya betul. Namun Pak Nanang hari ini karena sedang sibuk. Oh kebetulan ya Pak. Jadi hari ini sebetulnya kita bisa ngobrol Pak ya. Oke. Nah, boleh ceritakan nggak kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya, ini nih Pak Nanang sebetulnya seperti itu dari kemarin mau cerita kepada Pak Nanang karena kemarin itu udah beberapa hari pelaksanaan pembiasaan pagi kan sholat duha tuh di Lampang. Nah ada anak yang suka nungguin terus. Nah ini dapat laporan dari anak
Waduh ya, jadi memang pasti mengganggu sekali ya. Ini kalau boleh tahu kira-kira pelakunya masih sama itu juga nggak? Ya Pak, tapi jangan bilang-bilang ya Pak. Oh, iya. Siapa dulu? Ini mulki Pak, ini suka ngelakuin ini dari kelas 8A sama mulki Pak. Oh, Bapak. Iya, betul. Oh, iya iya. Tapi mudah-mudahan ya ini. Oke, kira-kira kalau dari akhir percakapan ini apa yang diinginkan? Makanya saya bercerita kepada pandangan itu, mudah-mudahan di akhir saya ingin mendapatkan solusi Pak, supaya semua yang di kelas 8A itu yang suka gangguin ketika sholat, mudah-mudahan bisa diatasi dan tidak mengganggu lagi teman-temannya, karena khawatir kalau dibiarkan pasti teman-temannya bakal ikut. Gitu. Tapi kalau boleh tahu jenis pengganggunya seperti apa sih? Ini Pak lagi sholat nyebutin nama ayahnya, temennya yang ada di pinggir jalan, otomatis kan fokusnya itu jadi terganggu ya. Pasti Iya, jadi kesal juga gitu sih. Kadang lagi ruku ditojos Pak gitu Pak, disubling lah namanya gitu. Berarti memang lumayan krusial ya permasalahannya ya. Oh, jadi memang seperti apa sih nih Pak Iqbal seperti itu? Oke, kira-kira kesempatan apa yang Pak Iqbal miliki saat ini? Nah sebetulnya yang saya sudah melakukan karena saya juga kebetulan kan Pak ngajar kelas 8 sekarang. Saya juga udah beberapa minggu nih udah masuk ke kelas. Saya juga sudah mulai mendekati si Mulki, ditanya baik-baik kenapa hal itu terjadi, kenapa seperti itu. Jadi motivasinya apa gitu ya? Iya gitu Pak, saya juga udah tanya secara baik-baik mendekati gitu ya, supaya bisa lebih anak juga ada perhatian lah Pak. Takutnya gitu dengan melakukan tersebut karena tidak ada perhatian dari guru, ya anak juga terbiasa. Terus respon anak tersebut bagaimana pas Pak Iqbal? Responnya sih anak ya karena mungkin ada ketakutan juga, maksudnya ketakutan di sini karena kan posisinya dipanggil sama guru gitu. Nah sehingga di sana sudah mulai kelihatan dengan raut mukanya gitu. Jadi Mulki ini ketika dipanggil sama saya, alhamdulillah sih anaknya responsif gitu, dan anaknya juga bekerja sama gitu. bekerja sama ketika dipanggil sini ya, terus mendengarkan juga baik ketika kalau saya tanya-tanya sih. Oke, baik Bang. Dari kondisi yang disampaikan tadi, kalau misalkan diukur skalanya sudah mencapai berapa nih? Kalau untuk skalanya sih Pak, saya baru sih Pak, Baru saya lakukan. Jadi belum bisa mencapai posisi ideal ya? Ya belum Pak. Makanya saya juga bercerita kepada pengawas itu yang mudah-mudahan ada skala yang naik gitu ya Pak. Oke, mudah-mudahan ya nanti skalanya bisa naik ya Pak Iqbal ya. Iya. Oke, nah dan terkait dengan kekuatan apa untuk mencapai tujuan tersebut? Nah kekuatan ini ya tentunya saya juga harus melakukan ekstra, maksudnya ada ekstra di sini juga saya harus melakukan pendekatan yang lebih Pak untuk Mulki ini. Selain itu saya juga sepertinya tidak hanya ketika saya masuk ke kelasnya saja ini melakukan pengawasan, tapi ketika ada event-event seperti halnya pembiasaan pagi, ketika di lapas, saya itu sholat Jumat berjamaah di masjid, saya pun sepertinya harus lebih intens mengawasi Mulki ini. Ya. Dan saya pun harus berkomunikasi yang lanjut. Ya. Tapi kalau boleh tahu selain pembiasaan sholat duha atau misalkan yang lainnya, ketika pembiasaan yang lain dia melakukan gangguan nggak dengan yang teman? Nah biasanya sih setahu saya pernah nanya juga kepada teman-temannya bahwa mungkin juga kalau lagi upacara, jadi nggak mau diem, jadi dia itu kalau ibaratnya nggak ada guru lagi ini ya biasa makalan Pak, istilahnya suka nyolok gitu Pak, atau suka ngebit lah yang namanya anak. Jadi memang kejadian ini bukan hanya pas sholat duha saja ya? Iya. Oke. Kira-kira bantuan siapa saja yang dibutuhkan oleh Pak Iqbal? Nah tentunya kalau untuk yang sekarang sih saya harus minta bantuan kepada wali kelasnya sih Pak. Lebih karena wali kelas kan pasti punya waktu yang lebih juga dengan anak-anak. Terus konten juga intens juga komunikasinya walaupun melalui WhatsApp ataupun sosmed yang lain. Terus saya juga sebenarnya butuh bantuan guru BK kelas 8 kuliah Pak. Nah setelah itu kalau memang ini tidak bisa diatasi gitu ya dengan signifikan, saya pun perlu komunikasi dengan orang tuanya mungkin Pak. Setelah itu saya menceritakan
supaya ada perhatian dari beberapa aspek gitu Pak, tidak hanya dari guru saja. Oke. Oh iya, baik. Jadi memang saya apresiasi dari orang-orang yang Pak Iqbal butuhkan, sepertinya sudah tepat ya. Jadi situ yang memang ada peran orang tua yang dibutuhkannya seperti itu. Jadi mungkin di rumahnya anak tersebut memang harus mendapatkan pembinaannya. Ya, baik, Iqbal bagus ya, seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih direalisasikan dari rencana tersebut? Nah, rencananya itu Pak, karena kan Bu Enung ya Pak wali kelasnya, Bu Enung itu kemarin kan udah diklat. Hari ini katanya sih mau masuk, nah, makanya saya mau hari ini Pak mau bilang ke Bu Enung, karena kalau kemarin kan di WhatsApp itu kan Pak takutnya fokusnya kemana-mana gitu ya Pak, jadi apa yang dibahas takutnya kemana gitu, jadi jadi saya mau lakukan hari ini tepatnya kasih istirahat Pak ke Bu Enung langsung gitu. Nah setelah itu nanti juga saya akan berkomunikasi dengan guru BK Belia di ruang BK gitu, dan kalau memang perlu nanti pun saya akan berkomunikasi juga dengan orang tua. Tapi kalau dengan orang tua pasti tentunya ini saya nanti akan menunggu dulu informasi dari wali kelas ataupun dari guru BK. Bagus, jadi memang supaya tidak berlarutnya, jadi memang harus direalisasikan secepatnya ya. Iya. Oke. Ini komitmen apa yang kira-kira Pak Iqbal akan dilakukan? Ya. Nah komitmen yang akan saya lakukan ya pertama hari ini secepatnya saya akan berkomunikasi dengan wali kelas, ya sama guru. Yang kedua saya akan berkomunikasi dengan guru BK. Setelah itu saya akan melakukan inisiatif yang lebih untuk mengawasi multi ini Pak, supaya baik dalam kegiatan kebiasaan ataupun upacara mungkin tidak melakukan hal-hal yang sudah dilakukan. Bagus sekali Pak Iqbal ya. Nah, ini dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang bisa didapatkan dengan Pak Iqbal? Nah dari percakapan hari ini alhamdulillah Bapak, terima kasih sebelumnya saya udah mulai tergambar nih apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi multi ini, karena khawatir kalau dibiarkan nanti si multi bakalan nambah. Tapi dengan saya tadi sudah bercerita kepada Pak Anak, sekarang saya sudah tergambar ya Pak ya, mau ngelakuin apa saja yang akan saya lakukan. Oke, jadi intinya Pak Iqbal sudah mendapatkan solusi ya. Jadi sudah ada gambaran untuk rencana berikutnya. Baik Pak Iqbal, mudah-mudahan resepnya terlaksana dengan baik ya. Terima kasih Pak Iqbal ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Nanang sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama Pak Iqbal. Mari Pak Nanang. Ya, silakan kembali ke kelas untuk mengajarnya. Baik Pak Nanang, ini saya lihat tadi setelah melakukan coaching oleh Pak Nanang ini, kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan ini apa yang diberikan? Oh ya Pak, dari hasil percakapan tadi untuk terkait dengan praktek coaching itu saya ingin mengembangkan terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Nah memang setelah saya lihat ini ada beberapa yang saya catat. Saya kira memang dari awal coaching ini menurut saya Pak Nanang ini sudah melakukan alur percakapan kita. Nah baik dari tujuannya yang pertama yaitu pemaparannya sudah jelas, lugas dan juga rinci oleh Pak Nanang. Tentu dari berdasarkan identifikasinya juga Pak Nanang ini mampu memberikan pertanyaan yang bisa menggali potensi dari coachingnya sendiri. Lalu dan pada saat perencanaan juga Pak Nanang ini mampu memberikan pertanyaan yang bisa membuat coachingnya mengutarakan rencana apa yang akan dilakukan. Lalu pada saat tanggung jawabnya juga coaching juga terlihat pada pernyataan komitmen yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah. Nah saya rasa apa yang saya catat ini memang menurut saya berdasarkan hasil Pak Nanang ini menurut saya sudah bagus. Dan kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Nanang ini? Oke, selain tadi yang pertanyaan berbobot, tentunya mungkin saya akan lagi mengembangkan kompetensi kehadiran yang penuh Pak. Oh iya baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Nanang. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Juga terima kasih atas waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Pak Dasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Nah, saya dengar Pak Dasrul itu hari ini akan melakukan coaching ya? Oh, ya betul. Kebetulan hari ini saya nanti mau melakukan coaching. Ya. Nah, Pak Dasrul, saya akan menjadi observer. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Dasrul. Baik ya, kompetensi yang pertama itu yaitu mendengarkan aktif dan juga tentang kehadiran penuh. Oh iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi itu yaitu tentang mendengarkan aktifnya, Pak. Oh, mendengarkan aktif ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini pertanyaan terakhir yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Dasrul itu apa? Ya, tentunya saya ingin menjadi seorang pendengar yang baik. Oh iya, baik. Nah, mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar. Untuk nanti kita bertemu lagi setelah pelaksanaan coaching ya pada selanjutnya. Terima kasih Pak Iqbal sebelumnya. Sama-sama pada selanjutnya. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam Pak Dasrul. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Kalau tidak salah Pak Nanang kemarin ada yang mau dibicarakan ya? Ya betul Pak. Sebenarnya saya memang banyak yang mau dibicarakan sama Pak Dasrul. Kira-kiranya apa yang ingin diceritakan oleh Pak Nanang? Ini Pak, sebetulnya saya ini mau menceritakan terkait dengan masalah yang paling krusial di sekolah kita. Salah satunya itu sering terjadi pemalakan terhadap siswa itu sendiri. Tidak siswa atau siswa. Seperti itu. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Nanang percakapan ini tujuannya itu untuk apa ini? Tentunya dengan percakapan ini saya menginginkan ada solusi Pak dari masalah yang dihadapi saat ini. Iya betul. Untuk mengatasi masalah tersebut, apa yang kesempatan apa yang Bapak miliki? Oke, kesempatan yang saya miliki tentunya yang pertama saya akan mengambil dari anak tersebut yang melakukan penolakan. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan BP dan siswa. Kalau kondisi yang saat ini Pak ya, kalau dilihat dari kondisi ini, jika diukur skala, kira-kira ada di skala berapa antara 1 sampai 10? Oke, kalau lihat dari skala, kalau yang saya rasa memang ini baru mencapai skala 6 Pak. Jadi belum bisa mencapai skala yang ideal Pak sebetulnya. Karena memang permasalahannya ini harus segera dicarikan solusinya. Ya. Kalau ini untuk kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana? Masalah yang melakukan. Oh iya, kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memang saya lebih intensif berkoordinasi dengan siswaan, dengan guru BP, dan yang paling penting memanggil anak yang melakukan penolakan tersebut. Bantuannya kira-kira dari siapa saja bantuan yang nanti dibutuhkan untuk mencapai tujuan Pak Nanang ini? Oke, pastinya memang yang pertama saya butuhkan bantuan dari kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan sekolah ini. Kemudian berikutnya wali kelas, siswa, dan mungkin terakhir di DP. Yang saya butuhkan. Iya. Baik. Untuk realisasinya kira-kira kapan Pak Nanang akan melaksanakan? Insya Allah saya akan realisasikan besok Pak, supaya memang masalah ini cepat selesai dan teratasi. Iya, baik. Nah, lalu untuk komitmennya kira-kiranya bagaimana komitmen yang nanti yang dilakukan nanti komitmen apa? Komitmennya tentunya saya ingin melakukan pengawasan yang lebih ekstra dan melibatkan termasuk orang tua anak tersebut
melakukan pengawasan baik di rumahnya dan di sekolah maupun dari pihak kami sebagai guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Lebih intensif saja pengawasannya. Baik. Seperti itu ya Pak Nanang ya. Betul Pak. Oh baik, seperti itu ya Pak Nanang ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang kita dapatkan Pak Nanang? Tentunya yang saya dapatkan yang paling berharga adalah saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi selama ini. Yang paling utama. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak Nanang atas apa yang cerita dari Pak Nanang ini nanti saya terima. Baik, setelah ini langsung ke penutupan saja. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Nanang sudah menyempatkan waktu juga untuk bertemu dengan saya juga. Terima kasih sebelumnya, silahkan melanjutkan kembali aktivitasnya. Sama-sama, terima kasih pada seluruh. Iya. Baik Pak Dasro, nah Pak Dasro sudah melakukan coachingnya ya? Ya, tentu sudah Pak. Tadi saya mau nanya dulu gimana berjalan dengan lancar coachingnya? Ya, sih menurut saya alhamdulillah dengan berjalan dengan sangat baik. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Dasro. Yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Kristen. Jawabannya kan Kalau kita tadi meningkatkan aktif. Ya, indikator ketercapaian yang memang sudah diinginkan yang pertama yaitu mendengarkan aktif tadi saya rasa sudah juga, dan tentang kehadiran penuh juga sudah. Oke baik. Tadi catatan hasil observasi yang saya tulis ini ada beberapa hal, di antaranya dari awal coaching sudah terlihat menggunakan alat pencatatan data. Nah yang kedua tujuannya tadi sudah ditanyakan juga, sudah jelas ya pada Dasro, sehingga pemaparannya juga sudah lugas dan rinci. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih pada Dasro. Nah kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan oleh Pak Dasro? Kompetensi yang menurut saya sekiranya ingin dikembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, terima kasih. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Pak Dasro. Mudah-mudahan bentuk melaksanakan atau melakukan coaching selanjutnya lebih baik lagi. Kita akhiri ya, Pak Dasro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.